Sampai akhirnya aku berpikir untuk semacam bunuh diri. Kayaknya berat banget buat aku. Karena aku juga nggak bisa menikah. Karena tanggungan ibu masih banyak kalau menurut aku. Dan kakak saya juga belum bekerja, Ustaz. Jadi saya harus menyelesaikan urusan ibu di dunia. Karena katanya kalau orang yang udah meninggal harus menyelesaikan urusannya di dunia. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus menghadapi keadaan istri Ustaz? Karena saya itu udah benar-benar bingung sama keadaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hanifah. Baik Mbak Hanifah, ikut prihatin ya tentang kehilangannya. Ikut mendoakan juga semoga almarhumah ibunya Kak Hanifah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman surga. Mbak Hanifah dan teman-teman sekalian, amanah dari ibu supaya Mbak Hanifah menikah itu sebetulnya bukan wasiat itu kata orangnya bukan wasiat tetapi harapan. Kenapa ibu berharap Mbak Hanifah segera menikah? Karena ibu pengen ngelihat Mbak Hanifah bahagia. Ini yang perlu di highlight, karena ibu pengen melihat Mbak Hanifah bahagia. Maka yang paling membuat ibu justru sedih, justru kalau ngelihat Mbak Hanifah gak bahagia. Mbak Hanifah tertekan, Mbak Hanifah depresi, overthinking, kena mental dan segala macam. Justru ibu gak pengen ngelihat Mbak Hanifah kayak gitu. Mbak Hanifah boleh aja, gak harus menikah segera. Kan nikah itu bukan tentang rencana kita aja ya, tapi tentang rencana Allah juga kan. Banyak orang yang merencanakan begini dan begitu, ternyata Allah berkehendak lain. Karena nikah ini salah satu di antara rahasia takdir juga. Intinya ibu tuh cuma pengen melihat Mbak Hanifah bahagia. Maka sekarang Mbak Hanifah mulai coba fokus ke diri sendiri nih. Coba mulailah belajar mencintai diri sendiri, memahami kebutuhan diri sendiri, hak-hak pribadinya, memberikan ruang buat diri sendiri, memberikan self reward, penghargaan buat diri sendiri, menghargai diri sendiri, memiliki self esteem yang positif, meningkatkan value dirinya. Fokus saja ke diri sendiri sampai Mbak Hanifah bisa merasa bahagia dengan kehidupannya, dan itulah yang ingin dilihat oleh ibu. Sehingga sekarang ketika ibu sudah wafat, ibu tuh pasti pengen banget anaknya itu bahagia. Antara bahagia dalam kesendiriannya, belum punya pasangan, atau bahagia bersama pasangannya, yang penting bahagia gitu. Mungkin ketika dia masih sendiri, bahagia dengan urusan-urusan di kampusnya, di kerjaannya, di aktivitinya. Setelah nanti punya pasangan, di keluarganya. Yang penting bagi seorang ibu pengen melihat anaknya bahagia. Itu yang saya tangkap dari cerita pendeknya Mbak Hanifah tadi. Mohon maaf kalau salah paham. Maka Mbak Hanifah gak usah feeling guilty ya kalau misalnya belum menemukan jodoh, belum bisa menikah dalam waktu yang singkat. Gak usah terlalu menyalahkan diri sendiri. Berdamailah dengan kenyataan itu, bahwa ini ya, jangan comparing diri kita sama orang lain. Karena ketika kita nge-compare diri kita, nasib kita sama orang lain, kita akan selalu ngerasa kayak kurang, telat, gak normal, gagal. Itu karena kita nge-compare diri kita sama orang lain. Padahal setiap orang itu punya siklus yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Ketika hari ini kita sedang diuji, orang lain sedang sukses, bisa jadi dia tuh udah melewati siklus fase ujian. Sekarang ada di fase kesuksesan, kemudahan, sedangkan kita baru mulai fase ujian. Jadi nggak bisa kita meng-compare diri kita sama dia sementara siklusnya berbeda. Maka jangan meng-compare diri kita sama teman-teman kita yang mungkin udah punya anak atau yang sudah menikah.
menikah, sedangkan kita masih sendiri. Gak bisa kita compare kayak gitu, karena setiap orang punya siklus takdir yang berbeda-beda. Berhentilah comparing atau proving. Pengen membuktikan aja kalau kita juga bisa nikah kok, kalau kita juga bisa keluar negeri kok, kalau kita juga bisa kaya kok, kalau kita juga bisa sukses kok. Ngapain sih proving kayak gini? Identiknya apa? Flexing loh. Akhirnya kita memamerkan sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya. Berhenti proving, berhenti comparing, fokuslah dengan diri kita sendiri. Dan kita harus paham apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu yang dipinginin sama ibunya Mbak Hanifah. Soal nanti suatu saat akhirnya Allah takdirkan Mbak Hanifah ketemu dengan jodoh yang ideal, maka itu adalah kebaikan setelahnya. Tapi kebaikan hari ini Mbak Hanifah berdamai dulu bahwa saya memang belum nikah. Ada alasan-alasan yang tadi Mbak Hanifah nggak bisa sebutkan. Oke, itulah kenyataannya. Sekarang bisa nggak saya ngejalanin hidup bahagia walaupun belum menikah? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang bikin saya feel alive? Saya sebagai ayah, kalau anak pulang sekolah, yang pertama saya tanya ke dia itu bukan tadi pelajarannya gimana, tadi dapat apa, enggak, itu yang saya tanya. Yang saya tanya yang pertama, kamu bahagia nggak? Tapi kalau dengan anak kecil bahasanya beda. Bang, tadi main apa? Tadi seru nggak di sekolah? Jadi cara nanyanya beda, tapi intinya saya tanya dia bahagia nggak? Tadi di sekolah seru nggak bang gitu? Saya tanya karena saya SD ya. Dia bilang seru banget. Tadi aku gini. Tadi ada robotik, kan mereka sering ada pelajaran robotik kan? Karena anak saya masuknya klub robotik. Kemarin mereka alhamdulillah ikut robotik Asia. Sebenarnya judulnya Asia tapi yang ikut cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, beberapa negara terdekat aja. Dan mereka juara. Jadi artinya bagi saya asal dia feel alive, saya nggak harus memaksakan. Anak saya tuh ada yang senang banget bahasa Jepang. Dia nanti pengen ke Jepang kuliahnya. Sekarang udah N4 ya, kan bahasa Jepang itu istilahnya N5, N4, N3 gitu kan. Dia udah N4 bahasa Jepangnya. Itu disuruh belajar bahasa Arab, sakit dia. Padahal bapak ibunya bahasa Arab. Nah, kita mau belajar di Mesir dulu ya, kan gampang bagi dia belajar bahasa Arab. Tinggal nanya ke ayah ibunya. Tapi kalau disuruh belajar bahasa Arab sakit. Belajar bahasa Jepang itu nggak feel alive banget. Dia tuh bergairah, semangat, ikut les sana sini. Dia punya akun berbahasa Jepang, followersnya semua orang Jepang, chatnya pakai bahasa Jepang, nonton filmnya film Jepang nggak pakai translate. Oh, memang yang bikin feel alive-nya dia, bahagianya dia itu adalah memang budaya Jepang. Kalau saya ajak jalan-jalan ke Jepang, dia senang banget nggak pengen pulang. Itu yang saya sebut apa yang bikin kita feel alive. Gak usah dipaksain harus sama dengan orang lain. Coba bayangin kalau saya harus menyamakan anak saya dengan istri saya. Kak, Umi itu dulu kan belajar ke Mesir. Kakak belajarlah ke Mesir sama kayak Umi, jadi tradisi keluarga kita. Belajar bahasa Arab, stres dia. Bukan berarti dia nggak salah, bukan ya. Kan setiap orang punya kehidupannya sendiri-sendiri ya. Sehingga saya sebagai ayah harus jadi supporting system bagi dia. Yang saya pikirkan sekarang gimana caranya dia di Jepang tapi impactful. Selain dia berkarir dengan kuliahnya, mulailah saya berpikir untuk bikin program dakwah di Jepang untuk orang-orang Jepang, bukan untuk orang Indonesia yang di Jepang, tapi untuk orang Jepang supaya kenal Islam, mudah-mudahan suatu saat converting to Islam gitu ya. Nah, isu yang lagi saya pelajari di Jepang salah satunya adalah sama kayak di kita, isu mental. Akhirnya anak saya yang senang bahasa Jepang ini saya masukkan ke komunitas yang banyak membahas isu mental. Dia sekarang jadi konselor, dia mulai banyak mendengar curhat-curhat orang supaya nanti di Jepang dia bisa mendengar curhat anak-anak muda Jepang yang mungkin sedang mengalami mental problem. Mudah-mudahan dari situ mulai mengenal Islam, lama-lama jadi seorang muslim bersyahadat. Itu dukungan saya kepada dia. Tapi bukan pokoknya nggak boleh ke Jepang, harus antara kalau nggak ke Madinah ke Mesir, kalau nggak ke Mesir ke Yaman. Nggak bisa. Setiap orang punya cara bahagia yang berbeda-beda. Makanya yang pertama saya tanya ke anak, kamu bahagia nggak? Kalau kamu nggak bahagia, nggak usah diterusin. Kecuali hal yang wajib fardu ain dalam agama ya, itu nggak perlu bahagia, harus dijalani. Nah, kamu bahagia nggak dengan sholat? Enggak, bang, udah nggak usah sholat. Nggak mungkin gitu. Kalau sholat harus bahagia, nggak bahagia ya sholat gitu kan ya. Kalau berhijab ya bahagia, nggak bahagia ya berhijab. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, mubah, pilihan-pilihan hidup, ya udahlah. Mana yang paling membuat dia feel alive? Nah, Mbak Hanifah, coba Mbak Hanifah kenali lagi diri Mbak Hanifah sendiri. Apa yang bikin Mbak Hanifah itu nggak mudah ngerasa capek? Karena kan kalau kita udah bergairah dengan sesuatu itu nggak gampang capek kan? Energinya gede gitu kan? Ya udah, coba pahami apa yang bikin Mbak Hanifah gak gampang capek, bergairah banget, spiritful, ngerasa hidup banget, ngerasa berarti, maka cobalah fokus dengan hal itu.
selama hal itu tidak melanggar syariat. Udah pasti batasannya tetap ada. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Mbak Hanifah bisa bahagia, dan kalau Mbak Hanifah bahagia pasti ibu juga akan bahagia. Ini di luar sisi spiritual, doakan ibu, ziarahi kubur, bersedekahlah, beramal solehlah supaya ngalir juga pahala pada ibu. Itu mah sisi-sisi spiritual. Tapi dari sisi kebahagiaan Mbak Hanifah sendiri juga harus dibahas. Saya nggak mau juga membahas bab spiritual, tapi Mbak Hanifah sendiri pasti bingung tentang dirinya. Saya butuhnya apa sih? Saya itu harusnya jadi apa sih? Coba mulai mengassessment diri sendiri, memprofiling diri sendiri. Dan itu kebutuhan kita harus. Jangan menganggap itu egois, enggak. Memikirkan tentang diri sendiri bukan egois. Selama kita juga tidak menutup diri dari orang lain. Allah. Masya Allah, tabarakallah.